Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, kekuatan, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih mampu menunaikan kewajiban kita, terutama berpuasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Juga kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, yang semoga dengannya kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Anak-anakku sekalian, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga abi dan ummi serta seluruh keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, tema kita pada kesempatan hari ini semoga dapat menjadi motivasi untuk kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Memuliakan kedua orang tua. Ya, mari kita mulai anak soleh dan soleha dengan membaca surah Luqman ayat 14. Ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya semua, surah Luqman ayat 14 di rumah, ya. Kalau perlu yang ada terjemahannya supaya anak-anakku bisa baca dengan terjemahannya. Ya. Baik, kita mulai anak soleh dan soleha. Ustadz akan membacakan surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan, kemudian menyapinya selama kurang lebih 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Ayat ini anak soleh dan soleha
memberikan wasiat kepada kita untuk berbakti, memuliakan kedua orang tua yang melahirkan kita, mengandung kita dengan penuh perjuangan. Bahkan ada orang meninggal, ada ibu meninggal karena melahirkan. Coba bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam melahirkan seorang anak. Maka kita anak-anakku sekalian yang diberikan kesempatan untuk berbakti pada kedua orang tua, diberikan kesempatan untuk hidup bersama kedua orang tua kita, melihat ibu bapak kita bersama dengan kita, mereka masih sempat membesarkan kita dan kita masih sempat bersama dengan mereka, maka pergunakanlah itu untuk berbakti pada kedua orang tua kalian. Apalagi di masa sekarang, kita lebih banyak di rumah, lebih banyak bergaul dengan kedua orang tua kita. Sehingga kesempatan untuk berbakti, membantu kedua orang tua kita di rumah itu lebih banyak. Kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dalam membantu kedua orang tua itu lebih banyak. Masya Allah. Pergunakan dengan sebaik mungkin anak soleh dan soleha. Jangan dibalik. Dengan banyak waktu dengan orang tua, justru lebih banyak membuat mereka marah. Ya. Menangis. Na'udzubillah. Insyaallah ya, anak-anak SDT Wihdatul Ummah adalah anak soleh dan soleha yang sangat menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Dan hafal ayat ini. Ya. Sehingga adab terhadap kedua orang tua baik di dalam berkata-kata, ucapan kita, bertingkah laku di depan kedua orang tua kita itu diperhatikan anak soleh dan soleha. Jangan sampai membuat mereka sakit hati. Ya. Maka dalam surah Al-Isra ayat 24, ya, ayat 23 sampai 24 itu merupakan nasihat dan bagaimana cara kita bertutur kata, berperilaku terhadap kedua orang tua kita. Perhatikan ujung ayat di surah Al-Isra ayat 24. Ya. Ayat 23. وَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Coba ya, usahakan dihafal ini ya, paling tidak ujung ayat ini ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, ya, paling tidak ujungnya ayat ini. Ya. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ustaz ulang ya. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan janganlah kalian sekali-kali mengucapkan kata-kata atau atau kata-kata yang sejenisnya, kata-kata yang kasar yang membuat kedua orang tua kita sedih, menangis, jengkel terhadap kita. Kata-kata saja, ya, tidak mau kak, ya, aja. Ya. Itu semua dilarang dalam agama kita anak soleh dan soleha. Itu semua adalah akhlak, ya, etika, ya, ucapan seperti itu semua dilarang terhadap kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kata-kata yang mulia, yang menyenangkan, yang membuat hati orang tua kita itu bahagia dan senang mendengarnya. Masya Allah. Kalau seperti ini anak-anak SDIT Wihdatul Ummah
terhadap kedua orang tuanya luar biasa. Luar biasa, ya. Memuliakan kedua orang tua itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi kalau ingin menjadi mulia, muliakan kedua orang tua kalian. Ingin bahagia, bahagiakan kedua orang tua kalian. Itu kata kuncinya. Bahagiakan kedua orang tua kalian. Ya, karena Allah saja menyuruh bersyukur kepadanya, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Karena begitu besarnya kedudukan orang tua terhadap anaknya. Begitu besarnya hak orang tua terhadap anaknya. Anak-anakku sekalian, perhatikanlah. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak punya ayah dan ibu. Banyak anak di luar sana yang ingin merasakan bagaimana pelukan seorang ayah dan ibu. Banyak anak di luar sana terlantar tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Maka jangan sia-siakan kedua orang tua kalian. Kalian yang punya kedua orang tua yang masih hidup sampai hari ini, kedua orang tuanya, jangan kau biarkan mereka menangis. Mungkin ada di antara teman-teman kalian yang hari ini sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Sehingga tidak lagi merasakan bagaimana kenikmatan memiliki ayah dan ibu. Bagaimana mencium tangan ayah dan ibu. Tetapi anak-anakku yang masih punya keduanya atau salah satunya, berbaktilah kepada mereka sebelum kalian kehilangan kesempatan. Maka dengarkanlah nasihat terakhir dari Ustadz, agar anak-anakku betul-betul memuliakan kedua orang tua kalian. Yang pertama, saat semua orang menghina dan menjauhimu karena kegagalanmu, tapi saat itu ibumu tidak pernah menjauh ataupun malu untuk tetap bersamamu. Orang tuamu tidak pernah ingin kamu menjadi seperti mereka. Tapi mereka ingin agar kamu menjadi lebih baik daripada mereka. Dan saat kalian bahagia, ibumu tidak pernah memintamu untuk membagi kebahagiaanmu kepadanya. Ayahmu tidak pernah memintamu untuk membagi kebahagiaanmu kepadanya. Tapi saat kamu terluka, saat engkau menangis, saat engkau gagal, saat engkau terjatuh, dan engkau sakit, ibumu, ayahmu selalu datang untuk menerima dan mendampingimu. Bahkan ingin mengambil bagian dari luka dan kesedihanmu. Terakhir, jangan terlalu mengharapkan keberuntungan. Karena keberuntungan tidak akan datang kepada orang yang tidak mau berusaha. Maka ketika ingin beruntung, berusahalah. Ketika ingin sukses, berusahalah dan berusahalah. Berusahalah memuliakan kedua orang tua. Berusahalah untuk membahagiakan kedua orang tua. Berusahalah dan berusahalah untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Gagal, berusahalah untuk bangkit. Berusahalah untuk menjadi ahli-ahli Al-Quran. Sehingga hal itu bisa kalian berikan kepada kedua orang tua kalian kelak. Baik, untuk anak-anakku sekalian, cukup itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.